tidak menghormati raja dan ayah. Mohon Baginda cabut jabatan militer dan batalkan pertunangan. Aku punya 1.000.000 tentara. Kenapa aku harus sabar sama kalian para pecundang? Dua jam yang lalu, aku tersadar kalau aku isekai ke dalam novel cewek, menjadi pangeran kelima di dinasti ini, Lin Yudong. Karena keluarga ibunya tidak punya kekuasaan, sejak kecil, diriku yang asli dibuang kaisar ke perbatasan. Tapi tak ada yang menyangka kalau diriku yang asli jenius militer sejak lahir. Dengan usahanya sendiri, dia segera membentuk pasukan bernama Yinbei, pasukan perbatasan 1.000.000 orang, menyapu bersih seluruh negeri, tak ada lawan. Tapi ternyata diriku yang asli punya klise drama yang umum. Jatuh cinta mati pada tokoh utama wanita. Demi dia, rela melepaskan kekuasaan militer, menghancurkan kemampuan bela dirinya sendiri, akhirnya dibunuh oleh kakak laki-laki yang naik tahta dengan 1 tusukan pedang. Kalau semua kelebihan ini ada padaku, baik tahta maupun wanita, semuanya akan menjadi milikku. Pangeran kelima, apa yang kau tertawakan? Yang mulia Pangeran kelima, Baginda hanya tidak sengaja, jadi tidak mengenai target. Di depan para menteri dan pejabat, kau tertawa keras mengejek Baginda. Itu benar-benar tidak menghormati raja dan ayah. Prajurit kasar dan biadab, tidak tahu sopan santun. Terlalu lama di perbatasan, sampai lupa martabat kerajaan. Perilaku seperti ini pantas disebut keturunan kerajaan. Orang-orang tua ini, kalau masih diriku yang asli, pasti sudah dengan hormat turun kuda dan bersujud minta maaf. Tapi aku tidak akan memanjakan mereka. Pangeran kelima, kau sungguh tidak tahu sopan santun. Hamba mohon, Baginda, mencopot semua jabatan militer Pangeran kelima. Tahan dia di ibu kota, untuk belajar tata krama. Selain itu, Pangeran kelima kasar sifatnya. Hamba mohon izin membatalkan pertunangan putri hamba, Chu Xiao Xiao, dengan Pangeran kelima. Mau merebut kekuasaan militerku, dan masih pakai pembatalan pertunangan untuk menekanku? Sungguh kira aku itu penjilat bodoh demi cewek aja rela mati. Kamu mau apa? Di depan kaisar, kau berani menghunus pedang? Lin Yudong, menghunus pedang di depan kaisar. Ini mau memberontak? Lepaskan aku, dasar prajurit kasar. Berani, lepaskan aku, cepat. Ada pembunuhan, Pangeran kelima gila. Tolong, lindungi kaisar. Karena Duke Pelindung dan para menteri begitu suka tata krama, maka hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian tata krama prajurit kami seperti apa sebenarnya. Para sekalian bersulang. Jangan bunuh aku. Hanya segitu nyalinya? Berani menantang pangeran? Kurang ajar, sangat kurang ajar. Dia masih anggap aku kaisar enggak? Ayah ini, pasukan Baiwan Yinbei, benar-benar memelihara harimau jadi bencana, harus dibasmi Lin Yudong. Kau tidak punya rasa hormat pada hukum, masih anggap aku sebagai kaisar, panggil orang, sampaikan titahku. Pangeran kelima dan pengawalnya, tidak sopan di hadapan kaisar, sombong dan gegabah. Semua dihukum 30 pukulan tongkat. Minta maaf kepada Duke Pelindung. Pangeran dihukum, minta maaf kepada menteri, kali ini pangeran kelima kehilangan muka total. Lihat bagaimana dia masih bisa sombong. Kenapa tidak berlutut menerima hukuman? Melawan, Lin Yudong, kau dan pengawalmu, berani melawan titah? Sama dengan pengkhianatan, pengawal kaisar, tangkap para pemberontak ini, untuk ku kepung mereka. Pengkhianatan. Ayah terlalu memandang tinggi para pengecut ini. Semua maju, berdiri di belakangku. Ayah, para menteri, lihat dengan jelas.
Bekas luka ini adalah 3 tahun lalu saat melawan suku Rong ke selatan untuk melindungi evakuasi rakyat, terkena tebasan pedang melengkung. Yang ini adalah dari pertempuran, mempertahankan kota Hanlun tahun lalu dia bertempur mati-matian untuk negara. Terkena 3 anak panah, hampir kehabisan darah, setiap bekas luka di tubuh mereka semua demi negara dan rakyat Dajing. Adalah agar kalian para tuan-tuan yang bersembunyi di ibu kota, bisa dengan tenang, di sini, bersyair dan berpuisi, berbicara besar tentang tata krama. Sekarang kalian akan karena seorang yang hanya di istana pejabat tua busuk yang mengadu domba memukuli para pahlawan yang selamat dari 100 pertempuran. Siapa yang berani menyentuh mereka, sedikit saja, aku, pangeran, hari ini akan membantai tempat berburu ini. Ini bagaimana bisa bertarung? Mereka gila. Ayahanda, para prajurit ini tidak hanya tidak bersalah tetapi juga berjasa. Putra Anda di sini meminta penghargaan untuk mereka. Kau tidak hanya melawan titah, tapi juga meminta jasa untuk mereka. Yang kelima yang selama ini patuh dan penurut, hari ini kenapa seperti berubah orang? Mungkinkah dia benar-benar mau memberontak? Tidak, dia belum berani. Putraku yang kelima. Aku tahu kau menderita di perbatasan begini saja. Aku memberimu pilihan. Asalkan kau mau menyerahkan kekuasaan militer pasukan Yinbei tinggal di ibu kota, aku akan mengizinkan pernikahanmu dengan Chu Xiao tetap berlaku. Baginda, ini tidak boleh. Jika tidak, sekarang aku akan menikahkannya dengan kakakmu putra mahkota. Pangeran kelima mencintai Chu Xiao, mencintainya setengah mati. Pasti kali ini akan demi seorang wanita menyerahkan kekuasaan militer. Asalkan dia menyerahkan kekuasaan militer, dia menjadi orang tidak berguna. Nanti bagaimana mengendalikannya? Bukankah aku yang berkuasa? Pertunangan wanita. Aku, Lin Yudong tidak akan pernah menyerah saudara-saudaraku. Apa katamu? Jika ayahanda suka menjadikan wanita sebagai taruhan, silakan saja. Putra Anda undur diri. Ayo. Saudara-saudara pangeran memerintahkan kita pulang. Dia berani pergi tanpa seizinku. Sampaikan titah, bongkar kemah kembali ke ibu kota. Kak, menurut kakak, pertunangan itu bisa dibatalkan? Pangeran kelima itu sudah berkata, dia rela melepaskan kekuasaan militernya demi menikahimu. Sungguh katak tak tahu malu. Linger, jangan sembarangan bicara. Selama Lin Yudong menyerahkan kekuasaan militernya, dia hanyalah harimau tanpa gigi. Saat itu, dia hanyalah seekor anjing di tanganku. Mana pantas menjadi suamiku? Lin Yudong, untuk apa kau datang? Sudah lupakan saja. Kau pikir dengan menyerahkan kekuasaan militer, kau bisa mendapatkan hati kakak? Coba berkaca dulu, pantas atau tidak? Wajahnya manis dan menggemaskan, tapi temperamennya cukup galak. Sayang, tidak punya otak. Linger, jangan bicara sembarangan. Yang mulia pangeran kelima, bersedia melepaskan kekuasaan militernya demi diriku. Aku sudah sangat terharu. Cinta yang mulia, Xiao Xiao tak akan melupakan. Cepat katakan, demi diriku, kau rela melakukan apapun. Cepat tunjukkan kesetiaanmu seperti anjing. Terharu? Ya, aku hanya peduli pada hasilnya, tidak peduli prosesnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, yang mulia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Di siang bolong, apa ini tidak pantas? Karena kau terharu? Tunjukkan dengan tindakan nyata, balas budi padaku. Qin Feng. Aku di sini. Dirikan untukku tenda yang lebih luas. Aku akan bersama Nona Chu dan sepupu yang manis ini, membangun keintiman. Siap laksanakan. Dasar gila, brengsek, tolong, ayahku adalah menteri perang. Lepaskan aku, kau bajingan. Yang mulia, apa yang kau lakukan? Di depan umum, kalau ada yang melihat, ini tidak pantas.
nama baik Xiao Xiao bagaimana? Lepaskan aku, kau gila. Lepaskan aku, Nona, kau menyakitiku. Diam kau. Cepat lepaskan Nona. Kawan-kawan, serbu, selamatkan dia. Coba siapa yang berani maju? Kakiku. Yang mulia, kau menyakitiku. Lepaskan aku. Aku tidak mau di sini. Ayah, tolong. Pasukan pengawal, dengarkan perintah. Siap. Tanpa perintahku siapapun yang berani keluar dari tenda ini bunuh tanpa ampun. Sepupu Lin Yudong. Lin Yudong adalah pembunuh yang tidak berkedip. Pasti bukan lagi yang selalu menurutiku pangeran kelima. Tatapan Lin Yudong padaku tidak ada sedikit pun cinta, hanya ambisi murni dan agresivitas. Aku harus tenang, tidak boleh dikendalikan olehnya. Yang mulia, apa yang kau lakukan? Jangan menakuti kami. Kami kan gadis lelaki dan wanita sendirian di kamar, kalau tersiar, tidak enak didengar. Kita sudah bertunangan, kau adalah tunanganku, kau bilang, di balik pintu, aku mau apa? Yang mulia, jaga diri. Ini tidak pantas, kita belum menikah. Harus menunggu pernikahan resmi di malam pengantin baru bisa bersatu. Saat aku bertempur di utara, hukum adat tak bisa menghentikan pedang suku Rong. Sekarang, buka baju. Mimpilah, kau bajingan tak tahu malu. Aku, putri menteri perang, putri bangsawan, jangan sentuh aku sedikit pun, bunuh saja. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Di mana Qin Feng? Aku di sini, Jenderal. Wang Ling'er, putri menteri perang membawa senjata, rahasia berusaha membunuhku. Kau segera kumpulkan 3.000 pasukan langsung ke istana pangeran, bunuh seluruh keluarga Wang, jangan lewatkan seekor lalat pun. Baik, saya patuh. Segera kirim pasukan. Jangan pergi, ayahku tidak bersalah, kumohon, lepaskan keluargaku. Lin Yudong benar-benar gila, dia memegang kekuasaan militer, mungkin benar-benar bisa melakukan kebodohan membantai pejabat istana, orang bijak tahu kapan harus mundur. Apa artinya, kesucian tubuh ini? Yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa. Yang mulia, tenanglah aku. Aku akan melepasnya. Saudari sepupu, kamu. Saudari sepupu, jangan. Sudah, berhenti, lepas mantel saja sudah cukup, aku hanya menyuruh kalian berolahraga. Tidak mungkin benar-benar telanjang, kan? Kalau sampai masuk angin, aku tidak mau bertanggung jawab. Olahraga. Apa sebenarnya yang kamu mau? Sekarang, di atas tempat tidur ini lompatlah dengan kuat. Lin Yudong, berani sekali kau. Di siang bolong merebut gadis. Apa kau masih punya hukum? Cepat, terobos masuk dan selamatkan mereka. Saudara Chu, ini bagaimana? Xiao Xiao dan pangeran kelima sudah bertunangan. Tapi putriku Ling'er masih gadis yang belum menikah. Tiba-tiba dikurung di tenda, menderita penghinaan seperti ini. Kalau ini tersebar, di mana harga diri keluarga Wang? Wang, bajingan tua. Omong kosong macam apa itu? Putri keluarga Chu harus menderita ketidakadilan ini. Keluarga Chu memiliki tradisi yang ketat. Mana bisa tahan penghinaan di depan umum seperti ini? Perbuatan konyol, generasi muda terjadi. Wah, 2 jam penuh? Malangnya keluarga. Wajah keluarga Chu hari ini diinjak-injak habis-habisan. Ling'erku menderita penghinaan seperti ini. Tanpa alasan, ayah tidak bisa melindungimu. Kalian ingin mengendalikanku dengan reputasi dan opini publik? Hari ini aku akan menginjak-injak apa yang kalian anggap berharga. Reputasi kalian di bawah kakiku, membuat kalian menderita kerugian besar yang tak bisa diucapkan. Di luar angin kencang,
hati-hati masuk angin, tadi kalian bekerja keras, ya? Lin Yudong, kamu benar-benar binatang. Kamu berani di siang hari, bolong di dalam kamp militer yang suci ini, merebut putri seorang pejabat menghina yang lebih muda. Aku, meskipun harus mempertaruhkan nyawa tua ini, juga pasti akan pergi ke hadapan yang mulia untuk melaporkanmu, membuatmu membayar dengan darah. Benar, apa yang dikatakan Tuan Wang masuk akal. Meskipun kau memegang sejuta pasukan, tidak bisa seenaknya menginjak-injak kami. Martabat para pejabat istana. Aku pasti akan bersatu dengan semua pejabat istana. Pergi ke hadapan Kaisar untuk mengadu memohon yang mulia, mencabut kekuasaan militermu, menurunkanmu menjadi rakyat biasa. Tuan-tuan, jangan marah-marah begitu dong, berbicara harus dengan bukti. Kalian berteriak-teriak seperti ini, aku tidak tahu apa salahku sebenarnya. Ayah, para tuan kalian salah paham. Aku dan Linger di tenda sungguh tidak ada apa-apa dengan pangeran kelima. Kami bahkan tidak membiarkannya menyentuh kami sedikit pun. Benar, Ayah, apa yang dikatakan sepupu benar semua. Kami hanya di tempat tidur melompat-lompat sebentar di tempat tidur kami berdua masih suci. Kalian jangan sampai tertipu olehnya. Xiao, kamu bodoh. Sampai saat ini kamu masih saja melindungi penjahat ini. Keributan di dalam tenda itu kami di luar, mendengar dengan jelas. Sekarang kamu bahkan berjalan kakimu lemas dan gemetar. Masih berani berbohong bilang. Tidak terjadi apa-apa. Siku kamu kenapa selalu membantu orang luar? Kamu membuat ayahmu di istana nanti, bagaimana bisa angkat muka? Lin Yudong sama sekali tidak pernah berpikir untuk menyentuh kami, memaksa kami melepas baju luar, memaksa kami melompat di tempat tidur untuk bersuara, sengaja memakaikan baju luar dengan tangannya sendiri. Semua ini adalah jebakan yang dirancangnya dengan hati-hati. Lin Yudong, kamu menjebakku. Lompat lebih cepat, siapa yang dalam 1 jam tidak menyelesaikan 1000 kali? Aku, pangeran, sekarang akan memerintahkan jabatan ayahnya dicabut sekaligus seluruh keluarga diturunkan menjadi rakyat biasa. Lin Yudong, kamu tidak tahu malu. Pulang ke kediaman. Yang mulia, mereka pergi begitu mudah, pasti ada rencana. Mereka berani? Aku kira Jenderal Dewa Naga dari Jingguo seberapa hebat. Tidak menyangka, hanyalah orang yang bahkan pedang tidak bisa memegang dengan mantap. Sampah, hari ini kami akan membunuhmu untuk balas dendam. Balas dendam? Kalian datang untuk lucu-lucuan? Mau mati masih keras kepala. Serang dia, cincang dia jadi daging cincang. Mau lari? Lepaskan aku, tiran. Kamu, apa yang kau lakukan? Apa? Menghancurkan energi dalammu agar kau tidak nakal. Ulang. Aku, pangeran ini, akan menginterogasinya sendiri, untuk melihat siapa sebenarnya, yang memberi kalian keberanian. Paduka, pembunuh sudah dibawa. Lepaskan penutup wajahnya. Sungguh wanita luar biasa yang jarang terlihat. Katakanlah, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Kau tidak perlu buang-buang tenaga. Itu Hu Guogong. Chu Lianming memberi hadiah 1000 tael emas untuk mengambil kepalamu. Hu Guogong? Hanya Chu Lianming? Belut tua itu? Kenapa kau tertawa? Hu Guogong pasti akan membalaskan dendamku. Chu Lianming memang licin sekali. Dia tidak mungkin mengambil risiko sebesar ini. Kau mau menjebak? Cari target yang lebih masuk akal.
Luo Haitang. Kau pikir aku, pangeran ini, tidak mengenalimu? Dia? Bagaimana dia tahu nama asliku? Kah, kau bicara apa? Aku sama sekali tidak kenal Luo Haitang. Masih tidak mengaku? Lalu katakan ini apa? Di belakang telinga setiap anggota klan inti Luo, akan ada tato kupu-kupu seperti ini. Dan kau adalah Luo. Satu-satunya wanita ahli di antara mereka, kalau bukan kau, siapa lagi? Kau sebagai kerabat permaisuri saat ini, sepupu langsung putra mahkota Lin Yuqian, berani membunuh di jalan, aku, pangeran ini? Sepertinya, kau mendapat perintah dari ibu dan anak itu. Kau bohong. Pembunuhan itu aku lakukan sendiri. Tidak ada hubungan dengan bibiku dan sepupuku. Satu orang berbuat, satu orang bertanggung jawab. Tolong, gunakan kepalamu yang penuh otot itu untuk berpikir baik-baik. Begitu berita ini tersebar, dengan statusmu sebagai putri sah keluarga Luo, kau pikir orang sedunia akan percaya ini tindakan pribadimu? Kau pikir permaisuri dan putra mahkota bisa lepas dari tanggung jawab, benar-benar gadis bodoh, tanpa naluri politik, yang bodoh? Kau pikir mereka mengutusmu? Benar-benar berharap kau bisa membunuhku? Dia akhirnya akan membunuhku. Jarum terbang itu sama sekali tidak ditujukan ke Lin Yudong, melainkan ke arah belakang kepalaku. Sepupu mengutus orang untuk membungkamku. Trik kecil. Berani pamer di depanku? Beracun. Qin Feng, segera bawa orang dan blokade halaman. Selesai, masalah besar. Aku salah ambil, di jarum terbang terakhir tadi berisi, sama sekali bukan, bubuk penghilang energi. Itu, dari Chun Feng Ye, bubuk cinta tingkat tinggi. Lindungi. Para pembunuh nekat ini, tangkap mereka. Mereka kuat, mundur. Paduka, apa Anda tidak apa-apa? Jangan membuat hamba takut. Aku tidak apa-apa. Cepat tangkap orang-orang di luar, kurung mereka. Besok saya akan mengurusnya sendiri. Baik, hamba patuh. Mereka benar-benar datang untuk membunuhku? Benarkah? Buktinya sudah jelas. Bukankah kamu sudah menduganya? Bibi, Kak sepupu, mereka benar-benar ingin membunuhku? Kamu terkena ramuan rahasia buatan anak buah sepupumu, ramuan cinta terkuat. Racun ini sangat kuat. Jika tidak segera diobati, engkau akan mati karena meridian putus. Aku bisa membantu menekan racunnya, tetapi... Tenang saja. Urusan ini, aku akan mencarikan mereka untukmu sendiri dan membereskan semuanya. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Qin Feng, kemarilah menemuiku. Bicara serius, mengenai dua pembunuh tadi malam, bagaimana keadaan mereka? Paduka, dua pembunuh tadi malam adalah prajurit mati yang terlatih keras. Satu terpojok ke sumur mati, melihat tidak ada jalan keluar, ia langsung menggigit kantong racun di giginya, dan bunuh diri dengan racun. Yang lainnya sudah ditangkap hidup-hidup oleh anak buah. Urat tangan dan kakinya dipotong, sekarang dikurung ketat di gudang kayu, menunggu interogasi langsung dari Paduka. Tidak perlu diinterogasi, karena mereka prajurit mati, tidak akan ada informasi berguna dari mulut mereka, interogasi atau tidak, sama saja.
Lagi pula, aku sudah sepenuhnya menaklukkan Luo Haitang. Jaringan intelijen Istana Putra Mahkota dia tahu lebih baik dari siapapun. Jika ingin tahu rahasia apapun, aku langsung bertanya padanya. Tapi kakakku yang baik ini, Paduka Putra Mahkota, karena dia berani bertindak keras, memutuskan untuk menyerangku, maka aku, Lin Yudong, pasti tidak akan membiarkannya dengan nyaman tidur nyenyak. Qin Feng, lakukan sesuatu. Silakan perintah, Yang Mulia. Pergi ke kota dan cari gerobak tahanan yang paling mencolok. Masukkan pengikut setia yang setengah mati itu ke dalamnya, lalu dengan gegap gempita, antarkan dia ke pengadilan Jingzhou untuk diadili. Ingat, harus ramai di sepanjang jalan. Yang terpenting, rombongan harus memutar, harus melewati pintu utama Istana Putra Mahkota. Sampai di depan Istana Putra Mahkota, berdalihlah untuk berhenti selama 1/4 jam penuh, kurang 1 napas pun tidak boleh. Yang Mulia, trik ini mengagetkan ular dan membunuh hati, sungguh brilian, terlalu hebat. Sekarang di Istana Putra Mahkota, pasti hati semua orang gelisah. Jika Putra Mahkota tidak tahan dan keluar, memilih menyelamatkan pengikut setia ini, itu jelas mengaku tanpa dipaksa, di depan umum mengakui orang ini dari Istana Putra Mahkota, memastikan tuduhan membunuh saudara sendiri. Tapi jika dia demi melindungi diri, bersembunyi di istana seperti kura-kura, tidak peduli, melihat dengan mata kepala sendiri, pengikut setia bawahannya, dikirim untuk diadili, maka para penasihat dan pengikut setia yang mengikutinya pasti akan merasa iba dan benar-benar kecewa. Benar. Aku hanya ingin kakak Putra Mahkota ini terjebak dalam dilema sulit. Lakukan, semakin ramai semakin baik. Aku ingin seluruh ibu kota menertawakan Putra Mahkota. Perintah diterima, saya segera atur, pastikan Yang Mulia Putra Mahkota puas. Lihat semua, para warga sekalian, orang ini sangat berani, tadi malam berani menyusup ke villa, berniat membunuh Yang Mulia Pangeran kelima. Benar-benar gila. Berani membunuh pangeran kelima, benar-benar nekat. SSSC, lihat pakaian ini, pasti pengikut setia dari bangsawan mana. Aduh, tidak tahan, tadi malah makan sembarangan, sakit perut, hentikan rombongan, istirahat di sini, tunggu aku cari toilet, buang air dulu baru jalan. Sangat keterlaluan. Lin Yudong, orang gila ini. Dia berani menghentikan gerobak tahanan di depan rumahku, keluar menyelamatkan orang. Aku sama sekali tidak berani. Aku adalah putra mahkota calon kaisar tertinggi. Aku tidak boleh ternoda oleh saudara sesama pembunuh bayaran noda yang tak terhapuskan ini. Aduh, cara mereka memandangku berubah. Menyaksikan orang sendiri di arak keliling kota, namun tidak berani tampil. Mereka pasti bersimpati, bahkan mungkin timbul pikiran lain. Para menteri, kalian pasti kaget. Kejadian kemarin murni kecelakaan. Aku pasti akan memberi penjelasan. Seseorang, ambil 100 tael emas dan perak dari gudang berikan kepada yang hadir di sini hari ini untuk menenangkan diri. Terima kasih, Baginda. Baginda, tenanglah mati pun. Tak masalah bagi prajurit itu, tapi masih ada bahaya besar lainnya. Maksudmu Luo Haitang? Benar, karena Luo Haitang belum mati dan jatuh ke tangan pangeran kelima. Jika dia tidak tahan disiksa dan memberitahukan Baginda, itu akan menjadi bencana besar. Prioritas kita sekarang adalah mencari segala cara untuk menyelamatkannya secara sah, atau tutup mulutnya selamanya. Baginda prajurit bunuh diri sudah berhasil masuk ke penjara Jingzhou Putra Mahkota, bahkan tak berani bersuara. Sudah kuduga si pengecut itu hanya berani main di belakang. Baginda, selain itu saya baru saja mendapat informasi yang sangat penting. Katakan. Saya dengar Gubernur Chongzhou bulan lalu sudah pensiun dan pulang kampung. Sekarang semua pihak di istana sedang berebut posisi gubernur itu bertarung diam-diam dengan sengit. Chongzhou itu adalah jalur transportasi utama di utara pusat perdagangan, pastilah daerah yang makmur. Yang terpenting Chongzhou langsung memasok logistik untuk jutaan pasukan Yinbei dan gaji tentara. Tidak berlebihan di sana adalah titik vital pasukan Yinbei.
Benar, suatu hari, jika aku ingin membawa jutaan pasukan ke ibu kota untuk menumpas pemberontakan, tempat ini harus benar-benar berada dalam genggamanku, tidak boleh jatuh ke tangan putra mahkota atau Chu Lianming. Tapi para perwiraku, semuanya jagoan di medan perang. Kasar, siapa yang bisa mewakiliku mengurus urusan pemerintahan di satu provinsi? Kamu cepat keluar, aku sedang ganti baju. Kita sudah sehidup semati, sekarang malah malu. Kamu buaya darat. Soal tadi malam, Haitang, aku yang bersalah padamu, tapi mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu merasa dirugikan sedikitpun. Sekarang, ceritakan semua yang kau tahu tentang pembunuhan putra mahkota, dengan jujur kepadaku. Sebenarnya, rahasia inti yang ku ketahui tidak banyak. Lagi pula, di mata mereka, aku hanya perempuan yang menjalankan perintah, pisau pembunuh. Tapi aku memang mendengar seluruh rencana putra mahkota. Putra mahkota takut padamu karena kau punya pasukan sejuta. Dia sudah menyusun rencana jahat. Dia mengirim kami, para prajurit mati, untuk membunuhmu. Itu sebenarnya hanya langkah pertama. Serangan sesungguhnya adalah, begitu kau mati, dia akan melalui Paman Mancun untuk menjebak pelindung negara dengan bukti pembunuhan itu, Chu Lianming. Dengan begitu, dia akan memicu pertumpahan darah antara pasukan Yinbei dan keluarga Chu. Dia bisa mendapatkan keuntungan dari konflik, menyingkirkan dua bahaya terbesar kalian. Satu tembakan dua burung, mengadu domba, kakakku, putra mahkota, benar-benar perhitungan yang cerdik, sayangnya, dia salah orang. Ayo, kuajak kau ke ruang belajar. Chu Lianming, rubah tua itu, bersedia menjodohkan Chu Xiaoxiao dengan putra mahkota bukan karena dia setia kepada putra mahkota. Dia yakin bahwa putra mahkota tidak bisa bertahan tanpa dukungannya. Di istana saat ini, sebagian besar pejabat adalah murid dan mantan bawahan pelindung negara. Jika putra mahkota ingin mempertahankan posisinya, dia harus bergantung padanya. Benar. Jika kau berhasil membunuhku tadi malam, putra mahkota akan berusaha untuk menimpakan ini pada Chu Lianming. Maka dalam semalam, para pejabat tertinggi, sipil dan militer, Jing Guo, semuanya akan tumbang olehnya dengan prestasi seperti itu. Ayahanda pasti akan sangat puas padanya. Para pejabat juga akan mengikuti kata-katanya. Lapor, Tuan Pelayan Putra Mahkota, Mancun Mangonggong dan Putra Sah Klan Luo, Luo Ying datang, membawa perintah putra mahkota saat ini sedang menunggu di luar gerbang istana. Putra mahkota ingin menekanku dengan perintah ingin merebut Luo Haitang secara terang-terangan. Status pangeran kelima ini di mata mereka masih benar-benar orang yang mudah diintimidasi. Baiklah. Aku malah khawatir tidak punya kesempatan untuk membalas dendam padanya malah datang sendiri untuk ditampar. Ayo. Ikut aku ke aula utama untuk menemui mereka. Adik, kau tidak apa-apa. Jangan lancang di hadapan pangeran kelima. Oh, pangeran kelima benar-benar berwibawa. Tapi apakah Tuan tahu perintah putra mahkota? Apakah pangeran kelima bersedia menerimanya? Putra mahkota tetaplah penerus takhta. Jika aku bahkan tidak mau melakukan pura-pura itu sama saja menantang kekuasaan kekaisaran. Mungkin akan segera kemarahan ayahanda. Kesabaran kecil mencegah bencana besar. Aku harus memberi waktu bagi sejuta pasukan untuk bergerak ke timur, karena ini perintah putra mahkota, bagaimana mungkin aku tidak mematuhi? Dari Ta Man Gonggong, silakan bacakan perintahnya. Baik, pangeran kelima memang tahu situasi penjahat pertama-tama menculik putri sah keluarga Luo, Luo Haitang lalu menyusup ke istana putra mahkota untuk membunuh. Sekarang pembunuh itu telah dikirim ke kantor pemerintah untuk diadili. Memerintahkan pangeran kelima, Lin Yudong untuk segera membebaskan Luo Haitang tanpa kesalahan, singkatnya, laksanakan perintah. Kau pangeran kelima, kau? Berani sekali, hamba. Berani meletakkan perintah putra mahkota ke tanah itu jelas tidak menghormati putra mahkota.
Tidak, Tuan tadi Anda. Panggil pengawal, untukku. Bawalah hina dina yang tak punya tata krama ini, bunuh di sini dengan tongkat. Lin Yudong, aku adalah pendekar kelas 1. Beraninya kau menyentuhku? Adik, kau tidak apa-apa? Apakah mereka menyiksamu? Tenanglah, Kak. Aku tidak apa-apa, Yang Mulia. Dia sangat baik padaku. Aku adalah orang yang mulia putra mahkota. Jika kau bunuh aku, Yang Mulia putra mahkota tidak akan melepaskanmu. Yang kuhajar adalah dirimu, yang hina dina tak tahu aturan ini. Seret keluar, pukul 100 kali. Sebagai pelajaran, Tidak, ampun. Lapor, Yang Mulia. 100 pukulan belum selesai, Mancun sudah meninggal. Qin Feng, bawa mayatnya. Ikut aku ke istana putra mahkota. Lin Yudong, sungguh berani dia. Mancun membawa surat perintahku pergi. Itu berarti aku hadir secara langsung. Apa maksudnya dia membunuh Mancun? Apakah dia ingin membunuhku, putra mahkota ini? Tenanglah, Yang Mulia. Yang Mulia pangeran kelima kereta kudanya sudah tiba di depan gerbang. Baik, baik sekali. Aku ingin melihat bagaimana dia mengakhiri hari ini. Kakak, pangeran kelima meminta audiensi. Di mana pasukan pengawal putra mahkota? Kepung mereka untukku. Kakak, apa maksudmu? Adik datang berkunjung dengan niat baik, kenapa harus menggunakan senjata? Jangan pura-pura bodoh denganku. Kau bunuh utusan putra mahkota tanpa izin, itu dianggap sebagai pemberontakan. Lin Yudong, apakah kau ingin memberontak? Kakak, mengapa berkata begitu? Jelas utusanmu sangat biadab, dia melemparkan perintahmu ke tanah. Pertama-tama, bawahan melawan atasan, adik tidak tahan, maka ku membersihkan rumah tanggamu, aku membunuhnya dengan tongkat. Dia melemparkan perintahku? Kau pikir aku anak 3 tahun? Jika kakak tidak percaya, bisa saja di istanaku mencari saksi sesuka hati. Di istanamu semua adalah orangmu. Di mana aku bisa mencari saksi? Bajingan ini jelas mempermainkanku. Lin Yudong, kau pikir aku tidak bisa mencari saksi? Panggil pengawal. Pergi ke keluarga Luo, undang Luo Ying kemari. Hamba Luo Ying menghadap Tuan Putra Mahkota. Sepupu, kau datang tepat waktu. Kau, di depan semua orang, beritahu mereka apakah Mancun, budak itu, benar-benar telah melemparkan perintahku ke tanah. Mohon ampun, Tuan Putra Mahkota, perintah Paduka. Memang telah dilempar oleh Mancun ke tanah. Kau bilang apa? Mustahil. Berani sekali Mancun. Aku tidak percaya Mancun akan menghinaku. Tapi sepupu selalu jujur dan lurus. Dia pasti tidak punya alasan untuk menipuku. Apa mungkin Mancun benar-benar gila? Kakak putra mahkota, kebenaran sudah terungkap. Adik tidak akan mengganggu istirahatmu. Qin Feng, pulang ke kediaman. Paduka, bukan Mancun yang sengaja menghina. Melainkan pangeran kelima saat menerima perintah, sengaja menarik tangannya, sehingga perintah jatuh. Mancun dijebak. Lalu kenapa tadi di luar kau tidak bilang? Kenapa kau tidak membongkarnya? Tuan Putra Mahkota, pangeran kelima adalah seorang ahli puncak di level Zhongxi, dan memegang sejuta pasukan Yinbei. Jika dia terbukti bersalah, begitu dia marah, akan membantai. Menurut Paduka, apakah Paduka masih bisa dengan aman berdiri di sana? Paduka, dari istana baru saja terdengar kabar bahwa Luo Ying, sebagai Jianyi Dafu, resmi menjabat sebagai Gubernur Chongzhou. Luo Ying menjadi gubernur Chongzhou. Jalur logistik pasukan Yinbei akhirnya terbuka sepenuhnya, putra mahkota Chu Lianming. Permainan ini baru saja dimulai. Paduka sungguh hebat. Benar-benar bisa meramalkan segalanya.
Di mana hebatnya aku? Coba ceritakan. Paduka ternyata bisa menghitung dengan tepat hasil perebutan jabatan Gubernur Chongzhou ini. Paksi putra mahkota dan beberapa pangeran memperebutkan jabatan gemuk ini, saling berebut, tidak mau mengalah. Di istana mereka bertengkar hebat. Akhirnya malah membuat kakak keduaku, yang selama ini netral, tidak menyakiti siapapun, mendapat untung. Mendapat keuntungan besar gratis. Meskipun aku belum pernah menginjakan kaki di istana yang kacau balau itu, tapi sebagai seorang transmigran yang hafal alur cerita, setiap langkah rubah-rubah tua itu, aku tahu semuanya. Hai Tang, besok kau sendiri yang pergi menyampaikan pesan, beritahu kakak keduamu. Paduka, silakan perintah. Haitang pasti akan menyampaikannya. Setelah dia menjabat sebagai gubernur Chongzhou, hal pertama adalah segera secara diam-diam mengalokasikan 1 juta pasukan, logistik 3 bulan, diam-diam dikirim ke kamp pasukan Yinbeiku. Perbekalan 3 bulan? Yang mulia, ini bukan jumlah yang sedikit. Kau suruh dia melapor ke istana bahwa suku Rong di utara membuat onar ada perubahan. Aku perlu memimpin pasukan untuk memberantas, jadi perlu menyiapkan perbekalan lebih awal untuk berjaga-jaga. Yang mulia, sifat kakak keduaku, kau tahu sendiri, dia selalu tidak memihak, bahkan bisa dibilang kolot dan kaku. Kau suruh dia dengan kabar angin palsu seperti ini menyembunyikan dari istana dan mengerahkan perbekalan militer sebesar ini, aku khawatir dia tidak akan setuju. Bisa-bisa dia malah melaporkan kau. Bukankah kau sudah sesuai perintahku tentang hubungan kita berdua sudah bilang padanya? Ya, kakak kedua sudah tahu. Dia juga bilang, jika yang mulia menyakitiku, pasti dia tidak akan memaafkanmu. Itu sudah cukup, selama dia tahu kau adalah orangku, pasti dia akan setuju. Di buku asli sudah tertulis jelas, Luo Yingxi kepala batu ini, meski tegas dan jujur, tapi di dalam hatinya dia adalah seorang penyayang adik yang parah. Demi kebahagiaan seumur hidup adiknya Luo Haitang, dia bisa kapan saja tanpa ragu meninggalkan segalanya, semua prinsip dan batasan yang selama ini dia pegang teguh. Itulah satu-satunya kelemahannya. Yang mulia, hamba ada urusan penting untuk dilaporkan. Apa yang membuatmu panik? Katakan. Lapor, Yang mulia, Chu Xiaoxiao dan Wang Ling'er saat ini meminta izin di luar, katanya ada urusan penting. Yang mulia, Nona Chu sudah datang. Yang mulia, Nona Chu yang selalu dirindukan sudah datang. Cepat sambut dia, jangan sampai dia menunggu terlalu lama. Lin Yudong pasti masih tidak bisa mengubah sifatnya. Mendengar aku datang, dia jalan cepat begini, pasti sudah tidak sabar ingin menemuiku. Yang mulia, Xiao Xiao. Dia malah mengabaikanku. Berani sekali dia mengabaikanku. Lin Yudong, kau buta? Kau tidak lihat sepupuku mau menyapamu? Sikapmu apa ini? Cepat berdiri dan minta maaf pada sepupuku. Kalau aku tidak minta maaf, kau mau apa? Jika kau tidak minta maaf, sepupuku tidak akan pedulikan kau lagi, biar seumur hidup kau tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Ling'er, diam. Qin Feng, Hamba di sini. pergi. Bawalah si bodoh yang tidak tahu diri ini ke Nona Rong, bilang pada Nona Rong, suruh dia didik yang benar. Sebelum aturannya baik, jangan biarkan dia keluar. Paham? Lepaskan aku, kau prajurit kasar, kau tahu siapa aku? Sepupu, tolong aku, Lin Yudong, kau gila. Kakak, tolong. Wang Ling'er, si bodoh tak punya otak, padahal dia tahu Lin Yudong sekarang seperti anjing gila, tidak waras, tapi masih berani pergi mengganggunya. Tapi, ayah Wang Ling'er, Menteri Perang Wang Yuanli, adalah ayahku, Chu Lianming, sekutu politik yang paling penting. Jika membiarkannya dipermalukan di sini, keluarga Chuku sulit memberi penjelasan pada keluarga Wang. Paduka, Ling'er masih muda, belum dewasa. Mohon kebesaran hati Paduka,
sebaiknya ampuni dia kali ini. Katakanlah, apa urusanmu datang menemuiku hari ini? Aku tidak punya banyak kesabaran, aku tidak sabar. Paduka, hamba datang larut malam ini sebenarnya ingin mewakili ayahku menyatakan kesetiaan kepada Paduka. Panglima Agung Chu Lianming adalah pejabat paling berkuasa di istana. Taruhan kesetiaan ini jika didengar oleh pangeran manapun, mungkin akan sangat bersemangat sampai kehilangan kendali. Kesetiaan? Baiklah. Katakan, keluarga Chu kalian ingin mendapatkan syarat apa? Kenapa dia begitu tenang? Ini benar-benar tidak masuk akal. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Ayahanda berharap adikku, Chu Wudao, bisa pergi ke pasukan Yinbei milik Paduka untuk berlatih. Ingin memohon kepada Paduka meminta sebuah jabatan militer Jenderal Anbei tingkat 3. Jenderal Anbei tingkat 3? Keluarga Chu kalian benar-benar pandai berhitung, ya. Hanya dengan janji mulut yang ringan, satu kalimat dukungan, kalian ingin mengambil dari pasukan Yinbei-ku jabatan militer tinggi yang terdepan. Kalian terlalu menganggap aku Lin Yudong terlalu meremehkan sejuta pasukan Yinbei-ku sebagai hal yang berarti? Apa kau pikir aku pengemis? Kenapa begini? Dia langsung mengetahui dalam sekejap aku dan ayah menempatkan orang untuk merebut kekuasaan militer. Yang dulu begitu mudah diatur olehku, si bodoh itu pergi kemana? Aduh, Paduka, lihatlah ucapan Anda ini, sangat menjauhkan diri. Tunggu 3 bulan lagi, kita menikah, adikku Chu Wudao bukankah dia jadi adik ipar Anda sendiri? Paduka, jangan-jangan masih tidak percaya pada keluarga sendiri? Xiao-Xiao, urutan ini sama sekali tidak boleh terbalik. Adikmu bisa menjadi atau tidak menjadi adik iparku, itu tergantung dulu pada kakakmu yang baik ini apakah sudah menjadi wanitaku. Apa dia gila? Dia dulu melihatku, bahkan bicara pun gagap, muka merah dan leher tegang. Hari ini berani padaku begitu berani dan tidak sopan. Pangeran, jangan begitu. Masih 3 bulan lagi sampai hari pernikahan kita. Meskipun hati Xiao-Xiao milikmu, tapi kita begini sekarang tidak sesuai aturan, melanggar tata krama. Tidak sesuai tata krama. Melanggar aturan. Ayahmu, Chu Lianming, bertemu gelap dengan pejabat dan bersekongkol, apakah itu masuk akal? Kakakmu, Chu Tudao, mendirikan perkumpulan di dunia persilatan, merekrut preman dan prajurit mati, apakah itu masuk akal? Keluarga Chu kalian dengan gila mengumpulkan kekayaan, membuat senjata dan busur di luar kota, berusaha merebut tahta, apakah semua itu masuk akal? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Keluarga Chu kami merencanakan ini dengan hati-hati, bahkan ibuku di istana tidak tahu sama sekali. Dia, pangeran di perbatasan, bagaimana bisa tahu rahasia ini? Daripada terkejut di sini, bagaimana aku tahu semua ini hal yang sangat tidak setia? Kamu sepertinya lebih perlu khawatir tentang bagaimana aku akan menangani ini. Jika aku pergi menghadap ayahanda sekarang, keluarga Chu kalian akan dihukum 9 marga. Katakan, apa syaratmu? Apa syaratmu agar bisa menganggap semua tak terjadi? Keluarga Chu kami sejak 10 tahun lalu sudah mempersiapkan pemberontakan. Tapi sampai sekarang belum bisa 100% aman. Satu-satunya kekhawatiran kami adalah pasukan Lin Yudong yang tak terkalahkan. Sejuta pasukan Yinbei harus menahannya. Sekarang, bisakah kau lepaskan keluarga Chu? Aku sudah lakukan sesuai permintaanmu. Kamu pikir kamu ini apa? Kamu tak punya hak untuk tawar denganku. Orang, kunci pintu ini. Awasi Chu Xiao-Xiao ketat untukku, pangeran. Jika seekor lalat pun terbang, kalian akan kuhukum. Lin Yudong, kamu iblis.
Lin Yudong, kamulah yang memaksaku. Karena kau tak beri jalan hidup bagi keluarga Chu, jangan salahkan kami jika sama-sama hancur. Aku harus kabur. Beritahu ayah untuk mulai pemberontakan lebih awal. Qin Feng, urusan yang kuperintahkan sudah selesai? Tenang, Paduka. Semuanya sesuai rencana. Saudara-saudara di luar kota juga sudah siap. Baik, laksanakan. Jangan tinggalkan jejak. Hamba tua menghadap pangeran kelima. Jangan tusuk aku. Ling Er menghadap pangeran kelima. Nenek Rong, tidak ada urusanmu di sini, undur diri. Hamba tua pamit. Ayo hangatkan ranjang untukku. Hangatkan ranjang itu kerjaan pembantu aku putri dari Menteri Perang, yang terhormat Nona Besar Wang. Mana bisa kau suruh aku melakukan hal mesum begini, lebih baik mati daripada dipermalukan. Apakah perlu aku repot-repot memanggilnya kembali? Untuk mengajarimu tata krama lagi. Tidak, jangan. Aku tidak bisa. Kumohon lepaskan aku. Yang mulia, setelah aku kembali ke keluarga Wang akan kukirimkan 10 tidak, 20 gadis cantik untuk menghangatkan ranjang. Malam ini kau lepaskan aku, boleh? Tidak boleh. Yang mulia, Chu Xiao kabur tadi malam. Apa dia tidak curiga? Tenang, Yang mulia kami semua veteran perang yang sudah melewati lautan darah. Sengaja membiarkan dia lari pasti tidak akan melakukan kesalahan bodoh. Dijamin dia akan mengira dirinya sendiri yang mati-matian kabur. Bagus. Selanjutnya jalankan rencana semula. Suruh anak buah bersiap untuk sebuah pertunjukan besar. Adik, kenapa kamu jadi begini? Siapa yang melakukan ini? Kakak, cepat, kumpulkan pasukan, lancarkan kudeta lebih awal. Kita sudah kehabisan waktu. Xiao, kamu linglung. Sekarang bukan saatnya gegabah. Meskipun kakakmu diam-diam mengumpulkan 100.000 pasukan, tapi mereka jarang berlatih. Hampir semuanya rakyat jelata. Apalagi melawan pasukan Lin Yudong yang 1.000.000 prajurit berpengalaman. Bahkan melawan pasukan istana yang 100.000 itu pun tak akan sanggup. Sekarang memberontak sama saja bunuh diri. Sudah terlambat, ayah rencana kita Lin Yudong tahu semuanya. Wudao tidak bisa menunggu lagi. Mulai pemberontakan. Tahun ke-31 Kaisar Jingling Adipati Pelindung memimpin 100.000 pasukan mengepung istana. Untungnya setengah jam sebelum aksi komandan pengawal mendapat laporan rahasia, dengan cepat menempatkan 20.000 pengawal sehingga mampu menahan serangan gila gelombang pertama.
Serbu. Hancurkan kota istana. Dapat gelar Adipati dan Perdana Menteri. Sial, pada hari pemberontakan, aku sendiri memimpin orang mengepung kediaman Lin Yudong rumah ingin memenggalnya lebih dulu. Siapa sangka rumah itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Jangan khawatir, dia sudah kabur dari ibu kota. Satu-satunya jalan keluar kita sekarang adalah merebut istana dulu. Tangkap Kaisar Jingling hidup-hidup, sandra Kaisar untuk memerintah para penguasa. Menurut prosedur normal, Lin Yudong ingin menarik pasukan dari perbatasan kembali. Setidaknya butuh 2-3 bulan. Kita masih punya cukup waktu untuk persiapan. Saat dia kembali, keadaan sudah ditentukan. Ini, mana mungkin. 10 hari, hanya 10 hari, bagaimana mungkin dia membawa 300.000 pasukan kembali? Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Dia sengaja membiarkanku melarikan diri dulu, bukan karena keberuntunganku. Dia menggunakan orang lain untuk membunuhku. Pengkhianat Chu, tidak menghormati atasan, melanggar tatanan kaisar, dan menteri berani, memimpin 100.000 pasukan pemberontak bertindak terbalik mengepung kota istana, sebagai pangeran dinasti Jing. Hatiku sangat sedih, hari ini minta bantuan semua saudara bersihkan sisi kaisar. Potong pengkhianat. Baginda, hamba mohon bertempur. Bersedia memimpin 3.000 kavaleri sekali serbu hancurkan pintu ibu kota. Hamba mohon bertempur, hamba ingin jadi barisan depan, potong kepala pengkhianat tua Chu itu. Serangan keras tidak perlu. Sampaikan perintah saya, perintahkan keempat jenderal, Zhang, Li, Zhao, Wu, masing-masing memimpin 50.000 pasukan, pergi ke utara, selatan, timur, dan barat. Berkemah di 4 gerbang kota. Perlihatkan sikap bahwa kita akan mengurung mati pasukan pertahanan di dalam kota. Ayah, aku pikir Lin Yudong adalah dewa perang yang hebat. Ternyata dia bahkan tidak mengerti dasar-dasar strategi militer. Buku militer sudah menuliskan, saat menyerang kota, harus mengepung 3 sisi dan membiarkan 1 sisi kosong. Meninggalkan jalan keluar untuk meruntuhkan moral pertahanan. Tapi dia malah ingin dengan pasukan sedikit ini mengepung kita dari 4 sisi sampai mati. Benar-benar lucu. Kau tahu apa? Lin Yudong bukannya tidak tahu strategi. Dia percaya diri. Sangat percaya diri. Percaya diri? Dia yakin, hanya dengan 300.000 pasukan ini tidak perlu taktik apapun. Dia bisa membunuh 100.000 orang kita di dalam ibu kota tanpa menyisakan satupun. Yang dia inginkan adalah pemusnahan total. Apa? Kita bertahan di kota yang kokoh? Kota yang tidak bisa ditembus tanpa pasukan 10 kali lipat. Apa dasarnya dia begitu sombong? Dari mana percaya dirinya untuk memusnahkan kita? Meskipun aku tidak bisa menebak rencana akhir dari rubah kecil ini. Tapi dari formasi mereka malam ini, Lin Yudong kemungkinan besar sedang mengumpulkan tenaga dan akan melancarkan serangan total besok. Baiklah, mulai malam ini, kamu bertanggung jawab berpatroli di tembok kota sendiri. Tidak boleh tidur sebentar pun. Aku akan memimpin pasukan elit. Dengan segala cara terus menyerang istana kerajaan. Begitu kita merebut istana dan menangkap hidup-hidup Lin Hayang, aku tidak percaya membawa Lin Hayang ke sini dan menjadikannya tameng di tembok kota. Apakah Lin Yudong berani melawan norma dengan dosa membunuh raja dan ayah, melanjutkan pengepungan? Ayah tenang, tembok kota serahkan padaku. Yang mulia, serangan musuh terlalu gencar. Saudara-saudara hampir tidak bisa bertahan. Kalian semua tidak berguna. 100.000 tentara pengawal. 100.000 tentara pengawal loh. 60.000 direbut pemberontak. 30.000 lagi tewas. Sekarang hanya sisa segini pasukan kalah. Kamu, komandan pengawal ini, bagaimana caranya kamu menjabat? Kamu mau membunuh pangeran ini? Aku, putra sulung ini, biasanya ambisius tapi kurang kemampuan. Sudahlah. Saat hidup dan mati seperti ini, malah begitu tidak sabar, bahkan yang paling dasar. Situasi saja tidak bisa lihat. Keselamatan seluruh istana kekaisaran, sepenuhnya bergantung pada jenderal pengawal ini, bertahan dengan nyawanya. Menyinggung perasaannya, apa bedanya dengan mencari mati? Bodoh, kau telah bersusah payah, kerajaan Dajing, semua tergantung padamu, tuan asal bisa bertahan malam ini. Begitu bala bantuan tiba,
Aku akan mengangkatmu menjadi bangsawan. Saya siap bertarung sampai mati. Jangan menangis. Segera ambil stempel kerajaan dan tanda panglima. Cari beberapa orang yang kau percaya ahli istana. Malam ini kita ganti pakaian biasa, lari dari ibu kota. Bagaimana situasinya? Jenderal, semuanya aman. Tidak mengganggu siapapun. Ikuti rencana. Aroma tanah di bawah tungku ini mengingatkanku pada perbatasan kuda besi dan sungai es. Yang Mulia benar-benar jenius. Ternyata setengah bulan sebelumnya sudah menggali terowongan rahasia ini di ibu kota Chu Lianming, bajingan tua itu. Tidak akan pernah menyangka, kita tanpa usaha sudah masuk ke kota. Meski pepatah mengatakan kemenangan seorang jenderal didapat dari ribuan tulang, tapi aku tidak ingin, saudara-saudara pasukan, Yin Bei korban sia-sia, di bawah hujan panah saat menyerbu kota. Kirim perintah, ikuti rencana semula. Qin Feng, Hadir, Jenderal. kamu segera pimpin 50.000 pasukan naik ke tembok kota, kerja sama dengan pasukan luar kota, kuasai sepenuhnya, semua gerbang, aku sendiri akan memimpin serangan ke istana. Beri keluarga Chu kejutan besar. Siap laksanakan. Sekelompok tikus yang tidak tahu diri berani muncul di depan mataku. Siapa itu? Tidak peduli siapa kalian, menghadapiku, seorang ahli tingkat master, Chu Wudao, tangga sempit ini akan menjadi jalan kematian kalian. Kenapa diam? Apakah kalian takut dengan aura kuatku yang mengintimidasi? Cepat naik dan mati. Pemanah, tembak. Kalian tidak punya etika bela diri. Level apa berani menghalangi jalan tentara Yin Bei? Maju semua pasukan, rebut tembok kota. Ada masalah di balik tembok. Pasti bala bantuan Lin Yudong. Tidak bisa menunda lagi. Tudao, terserah padamu. Darah, seharusnya dari dulu begini. Aura ini, mustahil. Ini aura Grandmaster. Grandmaster belum muncul selama hampir 200 tahun. Pengkhianat ini hanya mengandalkan ilmu hitam untuk memaksa naik level monster. Dia bahkan tidak layak disebut Grandmaster sejati. Ayo, aku akan melawanmu. Terlalu lemah. Beri aku hancur. Kota jatuh. Hidup jenderal. Gali tanah sedalam 3 kaki. Cari keluar Raja Bodoh Lin Haiyang itu. Situasi sudah pasti. Lapor. Tuan, kami menggali istana sedalam 3 kaki, tidak menemukan jejak Lin Haiyang. Dia kabur. Apa? Tidak mungkin. Hei, Pak Tua Chu, nyali besar ya. Berontak sudah keterlaluan, berani juga menggunakan tatapan tidak sopan seperti itu menatapku. Lin Yudong, kau hanya bawa 30.000 orang berani cari masalah dengan aku. Entah kau terlalu percaya diri atau sombong. Membunuh 30.000 orangmu saja terlalu banyak. Setiap kali Tudao menyerap darah, dia semakin kuat. Tapi akal sehatnya berkurang 3/10. Jika terus begini pasti dia akan. Tapi sekarang, musuh besar di depan. Demi ambisi besar keluarga Chu. Tudao, bunuh dia. Semua akan berakhir. Darah. Darah yang lezat. Bunuh mereka. Bunuh habis tentara Yin Bei ini. Dunia ini milik keluarga Chu. Bentuk formasi, hadapi musuh.
Anak muda, aku akan menghancurkanmu menjadi daging cincang. Seorang yang memaksa naik level dengan menghisap darah, hanya Grandmaster palsu, berani pamer di depanku? Kakau juga Grandmaster? Mustahil. Aku butuh lebih banyak darah. Ayah, tidak. Dengan bantuan keluarga Luo dan Wang, ditambah penindasan 30.000 tentara Yinbei, kekuasaan dunia ini akhirnya ada di tanganku. Jingguo akan bangkit kembali di tanganku. Kamu menang. Keluarga Chu hancur. Putra mahkota tewas. Bahkan kaisar pun kau bunuh. Bunuh aku, beri aku kematian yang cepat. Membunuhmu? Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Di dalam buku aslinya, kau melihat, dengan mata, kepalaku sendiri, ditusuk pedang sampai mati, bahkan tanpa mengernyitkan alis. Sekarang ingin mati dengan mudah seperti ini? Bagaimana dia tahu, itu terjadi di kehidupan sebelumnya? Ini adalah rahasia terbesarku. Monster macam apa dia sebenarnya? Jangan takut, aku menyimpanmu. Karena kau masih memiliki sedikit nilai terakhir. Keluargaku, keluarga Chu, dibantai semua, apalagi yang bisa kuberikan padamu? Ayahmu, Chu Lianming, masih menyisakan 1 unit bayangan, kuberikan padamu. Pasukan ini sekarang bersembunyi di luar ibu kota, di Gunung Mang, kan? Serahkan tanda pasukan. Aku jamin sisa terakhir darah keluarga Chu bisa bertahan. Aku serahkan. Laporan kilat 800 Li. Laporan mendesak dari perbatasan utara, suku Rong memanfaatkan duka dan kekacauan negeri kita, mengerahkan 200.000 kavaleri besi menyerang, sudah sampai di bawah tembok Chongzhou. Chongzhou adalah lumbung padi di utara. Yang menjaga kota adalah Luo Ying, dia juga kakak kandung Haitang. Ini cara dia menunjukkan kesetiaan, tapi aku tidak akan pernah membiarkannya mati di sana. Aku naik tahta belum setengah bulan, sudah ada api perang di perbatasan, karena mereka mengira aku, pangeran dewa perang yang jadi kaisar, sudah tidak sanggup mengangkat pedang, maka aku sendiri akan mengajari mereka apa itu aturan. Baginda, pertimbangkan lagi. 200.000 pasukan macan serigala suku Rong tak terbendung. Paduka adalah tubuh yang berharga. Bagaimana bisa mengambil risiko dengan mudah? Jika Paduka memimpin ekspedisi sendiri, jika ada celaka, negara akan runtuh. Perkataanku adalah perintah. Qin Feng, Siap Baginda. perintahkan pasukan elit Yinbei, tiup trompet kumpul. 3 hari lagi aku akan memimpin ekspedisi sendiri, menginjak-injak suku Rong. Perintah dituruti. Ling Er, kemari. Baginda, pedang dan tombak tidak mengenal mata, utara sangat dingin, Paduka harus kembali dengan selamat. Aku dan kakak permaisuri menunggu Paduka pulang dengan kemenangan di ibu kota. Tenanglah, orang yang bisa melukai aku di dunia ini belum lahir. Kau di istana, patuh dan jangan nakal. Aku mengerti. Haitang, apa yang kau lakukan? Bukankah aku menyuruhmu tinggal di belakang untuk mengawasi negara? Baginda, aku juga ingin pergi. Nakal. Di medan perang, segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap, bukanlah permainan anak-anak. Kau sebagai permaisuri Dajing seharusnya kau berada di istana tengah. Jangan lupa, tingkat kultivasiku juga hampir menembus ke tahap Grandmaster. Pertarungan hidup dan mati serta aura darah di medan perang sangat membantuku untuk menerobos hambatan, dan Jenderal Pertahanan Chongzhou adalah kakak keduaku. Dulu aku dibunuh oleh putra mahkota, kakak kedualah yang melindungiku, kali ini aku ingin melindunginya dengan tanganku sendiri. Baik, pantaslah kau adalah wanitaku. Kalau begitu ambil pedangmu dan ikut aku untuk melihat pemandangan perbatasan utara.
Baik, Paduka. Para prajurit, suku Rong biadab sering melanggar perbatasan. Dajing, hari ini, aku akan membawa kalian, meratakan padang rumput, ratakan padang rumput. Bagaimana kecepatan gerak pasukan Qin Feng? Lapor, Paduka 300.000 pasukan sudah bergerak dengan kecepatan penuh, tapi kavaleri suku Rong sangat lincah. Aku khawatir. Khawatir apa? Khawatir mereka kabur? Aku justru takut mereka tidak kabur. Sampaikan perintah rahasiaku kepada Luo Ying. Silakan perintah, Paduka. Suruh dia segera memindahkan semua perbekalan di dalam kota Chongzhou ke gudang bawah tanah. Bersihkan semua di luar kota. Jangan tinggalkan sebutir makanan pun untuk suku Rong. Maksud Paduka? Aku akan memberikan kota kosong kepada Huyan Zhan. Tapi, Paduka bagaimana jika Huyan Zhan marah besar dan memerintahkan pengepungan? Meskipun pertahanan Chongzhou kuat tapi tidak akan tahan lama habisnya. Pengepungan? Itu yang aku mau? Biarkan mereka mengepung. Tunggu sampai mereka lelah mengepung sangat lapar mengira Chongzhou adalah tulang yang sulit yang tak bisa digigit. 300.000 pasukanku akan mengirim mereka ke surga. Paduka sungguh jenius, aku akan menyampaikan perintah sekarang. Huyan Zhan, kau pikir Chongzhou adalah kesemek lunak? Aku akan membuatmu tahu, apa itu keputusasaan sejati? Sudah 7 hari penuh. Bahkan sebutir beras pun tidak kami rampas. Luo Yingxi kura-kura pengecut benar-benar menjijikan. Lapor. Lapor, Panglima, di belakang ditemukan serangan kavaleri besar di belakang. Jangan panik. Pasukan dari mana? Berapa banyak? Lihat bendera-bendera yang dikibarkan adalah bendera Lin, jumlahnya tidak banyak tapi semuanya kavaleri ringan elit. Lin Yudong. Bagaimana mungkin dia datang secepat ini? Pasukan utama Dajing bukankah seharusnya ada di ibu kota? Huyan Zhan, keluarlah dan terima kematianmu. Aku akan mengambil kepalamu. Tanah biadab seperti suku Rong ini ternyata masih menyembunyikan orang tua tak berguna sepertimu. Lin Yudong, pembunuhanmu terlalu kejam melanggar keharmonisan alam. Hari ini, aku meskipun harus mengorbankan nyawa tua ini, akan menahanmu di padang rumput ini. Dengan pedang kuru ini akan membunuhmu sepenuhnya. Pedang kuru apa-apaan? Di hadapan kekuatan absolut, semua yang norak hanyalah sampah. Hancur. Tidak mungkin. Sama-sama Grandmaster. Kenapa perbedaan? Mau lari? Panglima Huyan, kekalahanmu dalam pertempuran ini tidak sia-sia. Yang menyerah tidak akan dibunuh. Jika tidak, aku akan meratakan padang rumput kalian, bahkan ayam dan anjing pun tak tersisa. Hidup Paduka. Hidup Baginda. Dajing Jaya. Paduka perkasa. Aku, Permaisuri,
menyambut kepulangan Baginda dengan kemenangan. Kau sedang hamil. Tidak perlu upacara ribet seperti ini. Paduka, tabib mengatakan sudah 2 bulan. Ini adalah pangeran kecil yang kuat. Baik, pantas saja. Ini anakku, Lin Yudong. Paduka, orang di istana dingin menitipkan benda ini melalui hamba. Ada apa dengannya? Lapor, Paduka, Chu, rakyat biasa, tadi malam gantung diri dengan kain putih di istana dingin. Sebelum meninggal, dia berkata, dia benar-benar mengaku kalah. Rahasia dari bayangan penjaga ini adalah pesan terakhirnya untuk Dajing. Aura tokoh utama yang sombong akhirnya, di hadapan kekuatan mutlak, hancur lebur tak bersisa. Bakar surat itu. Paduka, semua pasukan telah ditempatkan dengan baik. Qin Feng, sampaikan titahku, seluruh pasukan istirahat selama 3 bulan. Paduka, setelah 3 bulan, kita serang kemana? Chen Guo, si kura-kura penakut, sudah lama menonton dari samping. Sudah waktunya mereka membayar harga. Hamba bersedia menjadi garda depan, meratakan Chen Guo untuk Paduka, meninggikan martabat negara kita.